Kita awal informasi pagi ini pemirsa, sebuah mobil patroli polisi dibakar sekelompok orang di pos polisi Pejompongan, Jakarta Pusat. Diduga mobil dibakar oleh demonstran di gedung DPR RI pasca aksi dibubarkan polisi. Pemirsa, mobil patroli polisi yang terparkir di halaman pos subsektor Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dibakar oleh sekelompok orang pada Kamis malam. Api terus membakar hingga mobil patroli jenis sedan itu tak bisa lagi diselamatkan. Terlebih tidak ada petugas kepolisian maupun damkar yang melakukan pemadaman. Seorang saksi mata menuturkan awalnya datang sekelompok orang berjumlah sekitar 10 orang yang langsung menyiramkan bensin hingga mobil tersebut terbakar. Massa yang diduga pendemo dari gedung DPR ini sempat ingin membakar bangunan pospol, namun berhasil dicegah warga sekitar. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya sempat mengalami kemacetan lantaran banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat hingga mengabadikan kejadian tersebut. Kejadiannya sekitar jam 21.20 lah. Ramai tadi? Paling sekitaran 10 orang. 10 orang. Ini yang kebakar apa, Bang? Mobil polisi kayak. Mobil polisi? Iya. Langsung dibakar gitu? Langsung dibakar. Pemirsa, polisi memukul mundur massa yang berunjuk rasa menolak RUU Pilkada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada Kamis malam. Sebelumnya massa sempat ricu dan memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Aparat kepolisian memukul mundur massa sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Suasana pun makin memanas sebab sejumlah pengunjuk rasa masih bertahan. Petugas kepolisian menggunakan tembakan gas air mata dan water cannon untuk memukul mundur massa. Sejumlah personil juga menggunakan sepeda motor dan kendaraan taktis untuk menghalau massa. Meski sebagian besar mahasiswa bersedia mundur, sejumlah pendemo tetap nekat bertahan dan melakukan perlawanan. Polisi pun terpaksa memberikan tindakan tegas hingga massa bergerak mundur ke arah Selipi. Diketahui aksi unjuk rasa elemen mahasiswa, buruh, dan pelajar yang digelar sejak siang tadi digelar demi mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Pemirsa, anggota DPR RI, fraksi PDIP, Adiana Pitupulu bersama puluhan kuasa hukum dari berbagai elemen mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Kedatangan Adian untuk memastikan kondisi peserta aksi yang diamankan dalam demonstrasi tolak RUU Pilkada yang digelar di gedung DPR RI Jakarta Pusat. Pemirsa, politisi PDIP Adiana Pitupulu tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Kedatangan aktivis 98 tersebut untuk menemui para demonstran yang diamankan di Polda Metro Jaya pada saat aksi tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Adian mengatakan kedatangannya bersama puluhan kuasa hukum dari berbagai elemen ini guna memastikan kondisi para peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian. Adian juga menegaskan ia bersama puluhan pengacara berjanji akan memberikan pendampingan hukum kepada para peserta aksi yang diamankan oleh polisi. Dalam aksi tersebut sebanyak 111 orang diamankan oleh pihak kepolisian. Semua sesuai dengan KUHP dalam setiap tahap pemeriksaan, penangkapan, penahanan segala macam harus didampingi lawyer. Sudah ada sekitar 20-an lawyer dalam dari berbagai organisasi termasuk dari teman-teman yang bersama dengan kita. Kan dalam sebuah peristiwa itu lu tidak bisa melihat peristiwanya saja, tapi situasi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu. Negara ini akan sangat rugi ketika kita kehilangan pemuda-pemuda yang berani bergerak dengan hati nuraninya, bergerak dengan pemikirannya.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada sehingga Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Pihak istana menanggapi terkait aksi yang dilakukan massa dari berbagai elemen. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku. Hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga ya, ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi
seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah komika Indonesia turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika yang demonstrasi di antaranya adalah Mamat Al-Katiri, Rispo, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Rigen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika ini terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja Balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang ada di dalam ini? Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu.
Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu gugat, itu aja sih, karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi Ada soal yang tidak janggal? Ya, Oh, jadi tidak. kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Pemirsa, selain komika, aktor Reza Rahadian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI Jakarta. Pemeran Habibie tersebut berorasi di mobil orasi. Pemirsa, aktor Reza Rahadian menyampaikan keresahannya terkait situasi politik saat ini. Menurutnya, ia tidak bisa hanya duduk diam. Reza mengatakan bahwa dirinya bukan dari pendukung atau politisi aktif. Ia turun ke jalan sebagai masyarakat yang resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman menemui masa aksi. Namun kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Pemirsa, Habibur Rahman mendatangi masa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta pada Kamis siang. Politisi Partai Gerindra tersebut naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa. Mereka menyuaraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Massa tak terima akan kehadiran Habib di tengah demonstrasi. Tadi kami dari pimpinan Balik bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke. Ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Pemirsa, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pagi hingga siang kemarin. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir oleh DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Massa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan juga sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa, yakni sastrawan Gunawan Muhammad, bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Oke. Saya bahagia bisa segini.
Berbar. Maaf saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri, saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami. Karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas. Dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan parpor besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak. Pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Usai melakukan kunjungan, Gibran bungkam ketika ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi oleh awak media. Demikian juga dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, tidak memberikan komentar sedikit pun terkait putusan MK ini.
Bawapres soal dikit mas, dikit aja mas. Apa soal sedikit mas. Hari ini kan putusan mas juga. Mas, ayo mas, dikit aja mas. Udah, sembako. Ayo mas. MK sedikit pak. Pak Julhas. Mau MK gimana pak? Dikit aja pak. Soal MK. Rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI mendapatkan sorotan berbagai pihak. Salah satunya DPP, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mereka menyuruhkan agar wakil rakyat tak terlalu mementingkan keuntungan politik, melainkan tetap tunduk terhadap putusan MK dan berpihak kepada rakyat. DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam atas upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah untuk mengabaikan putusan MK nomor 60 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain itu, mereka mendesak DPR, pemerintah, dan KPU RI dengan 4 poin. Di antaranya menghormati keputusan MK, menjaga integritas konstitusi, menjaga integritas pilkada, dan menyerukan semua pihak untuk mengawal proses pilkada yang sehat dan berintegritas. IKAHUM Atmajogja juga menegaskan ketidakpatuhan DPR dan pemerintah dengan mensiasati perubahan norma yang telah diputus oleh MK sama saja dengan merendahkan martabat lembaga penjaga konstitusi, melemahkan kedaulatan rakyat, dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Putusan-putusan MK menjadi pedoman bagi semua lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan sifatnya yang erga omnes, putusan MK memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang kebal hukum. Semua lembaga negara termasuk yang paling tinggi sekalipun harus tunduk pada putusan MK. Ini adalah manifestasi konkret dari prinsip check and balances dan sistem ketatanegaraan kita. Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, kebakaran menimpa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis malam. Kobaran api dengan cepat merembet ke sejumlah ruang sekolah. Ya, pemirsa, kobaran api ini dengan cepat merembet ke sejumlah ruang sekolah, diantaranya laboratorium komputer, gudang, dan juga ruang praktikum. Puluhan komputer beserta peralatan sekolah lainnya ludes terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 malam dan menurut penjaga sekolah, asap muncul dari atap ruang komputer. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Untuk korban jiwa tidak ada. Cuman untuk kerugian ini dari fisik bangunan, kemudian ada sekitar 25 unit komputer. Terus api diketahui dari? Api diketahui pertama kali dari gudang, terutama di atas plafon. Jadi bukan dari bawah ya Pak? Bukan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria di sebuah garasi rumah yang berdampingan dengan sebuah masjid di Jalan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Sang ibu memergoki pelaku dan mengejarnya. Seorang pria terekam CCTV saat memanggil seorang bocah laki-laki yang tengah bermain bersama teman-temannya di Jalan Aster Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku mengajak korban ke belakang garasi warga yang bersebelahan dengan masjid. Tak lama sang ibu datang dan memergoki pelaku tengah berbuat asusila terhadap anaknya. Ibu pun berteriak hingga mengundang warga dan mengejar serta menangkap pelaku. Peristiwa ini terjadi saat pelaku dan korban hendak sholat. Resah lagi gitu, anak-anak kecil kesian. Korbannya sudah banyak kira-kira. Nah, saya dengar cerita sih kalau di sini baru 1, tapi dia sering mama ajak anak-anak kecil gitu. Sering mana anak kecil. Berarti sering peliharaan di sini ya, Pak? Ya, dia sekarang anak kecil juga diajak main, dipegang-pegang gitu kan. Tapi baru kejadian gitu baru hari itu. Saat ini pelaku sudah digelandang ke Polsek Palmerah untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku curanmor babak belur dihajar warga setelah tertangkap tangan mencuri sepeda motor di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara rekan pelaku melarikan diri. Warga menghakimi pelaku pencurian motor yang tertangkap tangan saat beraksi di Jalan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa berawal saat korban yang sedang memperbaiki jaringan kabel memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan. Tak lama dua pelaku datang dan berusaha mencuri motor korban. Korban langsung meneriaki pelaku hingga satu pelaku terpeleset ke selokan dan menjadi sasaran amuk warga. Sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri. Warga mengaku wilayahnya sangat rawan pencurian kendaraan bermotor. Bahkan dalam 1 bulan terakhir sudah ada 3 motor hilang. Pak Salim yang jualan di situ, dia datang, dia bilang, lu anak Lagua kan, katanya gitu. Gue nih orang Lagua nih, lihat tampang gue nih, muka gue nih, liatin. Katanya, lu anak Lagua, gue tahu muka lu, katanya, lu pemain, lu sering lo begitu, katanya. Akhirnya dia ngaku memang anak Lagua, gitu. Saya lari. Untuk menghindari amukan warga, pelaku dibawa ke pos rukun warga dan diserahkan ke Polsek Cilincing. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah minibus membawa senjata tajam yang diduga untuk tawuran gangster diamankan di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan 12 remaja dan sepeda motor. Petugas mengamankan 12 remaja anggota gangster yang akan melakukan tawuran di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah minibus berisi senjata tajam jenis celurit dan stick golf. Diduga seluruh senjata sengaja disimpan dalam minibus untuk mengelabui polisi. Seluruh senjata diduga sengaja dibawa anggota gangster untuk melakukan tawuran dengan kelompok lainnya yang sudah janjian melalui media sosial. Satu mobil kendaraan yang dicurigai ini adalah pelaku utama. Artinya apa? Karena di dalam kendaraan tersebut kita lihat ada beberapa senjata tajam. Dan ini masuk kategori modus baru, ini melakukan tawuran. Nah, betul. Jadi kelihatan ini modus baru, jadi senjata tajamnya berada simpan di dalam mobil. Saat ini polisi masih memeriksa intensif seluruh remaja untuk menentukan status hukumnya. Sementara polisi masih memburu pemilik minibus. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pulang dari pesta miras, minibus yang ditumpangi 5 orang menyeruduk warung kelontong dan 5 sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 5 korban dilarikan ke rumah sakit, 1 korban meninggal dunia. Sementara pengemudi minibus telah ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tabrakan beruntun minibus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Kamis pagi. Minibus dikemudikan pelaku berinisial AP, 19 tahun, bersama 4 rekannya menyeruduk warung kelontong dan 5 pengemudi motor di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pelaku bersama rekannya diduga mabuk setelah pesta minuman keras. Sejumlah barang bukti botol miras yang juga ditemukan di dalam kendaraan pelaku. Akibat laka lantas ini, 5 korban dilarikan ke rumah sakit. Seorang korban, Hubertus Hendro, 29 tahun, meninggal dunia di rumah sakit Stella Maris akibat patah di bagian leher, dada tergores, lutut kanan dan kiri lecet. Pasca kejadian, Satlantas Polrestabes Makassar mengamankan barang bukti kendaraan pelaku. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka pengemudi minibus. Saat kejadian, pengemudi minibus ini diduga berupaya melarikan diri, namun terhalang panggung pesta. Pertama menyenggol warung, ya, kemudian selanjutnya menyenggol motor, di depannya ada 5 unit motor, ya, jadi ada korban 5 orang, 1 orang meninggal dunia, ya, di rumah sakit, dan 4 lagi sementara ditangani oleh pihak rumah sakit, ya. Kemudian di dalam mobil tersebut ada 5 penumpang, ya, 5 penumpang, 3 sudah kami amankan, yang satunya sementara dicari. Sejumlah barang bukti akibat laka lantas ini telah diamankan di unit laka lantas Polrestabes Makassar. Sementara sejumlah korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Suami yang membunuh dan memutilasi istri di Malang, Jawa Timur divonis hukuman mati oleh hakim. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.
James Tomalata membunuh dan memutilasi istrinya di rumah mereka di Jalan Serayu Selatan, Kelurahan Bundulrejo, Kota Malang, Jawa Timur. James membunuh dan memutilasi jasad korban menjadi 10 bagian. Ia kemudian menaruh bagian tubuh korban dalam ember di teras depan rumah. Setelah rangkaian proses persidangan, James divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, sementara kuasa hukum menyatakan banding. Awal memang sudah ada perencanaan, kejadiannya itu kan Desember, terus sebelum Desember itu bulan sekitar Agustus kan istrinya minggat lah, kabur dari rumah soalnya sering. Dan kami akan ajukan banding dan sudah kita konsultasikan juga dengan James tadi. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini menggegerkan warga karena terdakwa sempat memamerkan potongan tubuh korban kepada tetangga sebelum ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmantani, ada rekan saya Cika Multazam, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas hak pengelolaan tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pemberian hak khusus pengelolaan tambang kepada Nahdlatul Ulama. Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada NU seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur. NU kini tengah membentuk struktur organisasi untuk mengelola perusahaan tambang batubara yang akan beroperasi pada Januari 2025. Selain itu, NU juga menyampaikan rencana untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kemarin kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Dan kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektar misalnya. DPP PDI Perjuangan telah mengumumkan bakal calon kepala daerah untuk 169 daerah di Indonesia. Namun calon kepala daerah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum diumumkan. DPP PDI Perjuangan mengumumkan nama calon kepala daerah untuk 169 daerah di Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. Rekomendasi yang diberikan PDIP berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kemungkinan mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 91 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta
sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kim Plus dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi pilkada. Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu jadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan menjadi salah satu fokus Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan juga integritas untuk membawa kemajuan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dukungan diberikan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Alfedri dan Husni Merza. Petahana ini berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dan akses air bersih, serta mengembangkan pertanian dan perkebunan. Kemudian kita punya kawasan pertanian. Di Siak ada 5.000 hektar lahan persawahan, itu juga menjadi lumbung padi di Riau, dan ini juga akan kita kembangkan. Ya, termasuk potensi lain adalah perkebunan sawit, ada 347.000 hektar. Sekarang baru ada 24 pabrik dan itu juga bisa dikembangkan. Rekomendasi Partai Perindo juga diterima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Bagus Santoso, serta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan Hendrizal. Itu ada dua potensi sumber daya alam yang memang itu membangun kekuatan, menggeliatkan ekonomi di seluruh Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis. Jadi Kabupaten Bengkalis ini memang minyak dan devisa nasional itu diantaranya adalah dari daerah wilayah kami Kabupaten Bengkalis. Di tatanan birokrasi yang kurang baik, kemudian juga pemerhatian kepada masyarakat dan lingkungan serta pembangunan, kita akan coba untuk menata kembali di infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan.